Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan video materi tentang penyajian data dan distribusi frekuensi. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara. Saya Retna Sri Nurhaini. Saya Skarwidi Astuti. Saya Diva Nanda Afifah. Lanjut saja kita ke pembahasan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu penyajian data. Jadi apa sih penyajian data itu? Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Karena penyajian data dalam bentuk tabel akan lebih cepat ditangkap dan mudah dimengerti daripada dengan kata-kata. Oke, untuk contohnya ada dalam bentuk tabel ataupun grafik. Seperti yang telah dijelaskan tadi, dalam contohnya itu ada bentuk tabel dan grafik. Nah, jadi apa sih penyajian data dalam bentuk tabel? Nah, untuk tabel sendiri adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategorinya. Untuk contohnya ada berat badan menurut jenis kelamin dan jumlah pegawai menurut pendidikan. Adapun contoh yang lainnya. Nah, untuk jenis tabel sendiri ada tiga jenis, yaitu tabel one way, tabel two way, dan tabel three way. Nah, untuk contohnya, tabel one way itu bisa dilihat di atas. Jadi, hanya ada satu unit, yaitu pendidikan dan jumlah orang saja. Nah, ada juga tabel dua arah, two-way tabel, yaitu suatu tabel yang menunjukkan dua hal. Bisa dilihat contohnya dan bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu perbedaannya ada dua unit, yaitu keterangan unit kerja dan juga ABC. Lalu ada juga tabel tiga arah, three-way tabel, yaitu suatu tabel yang menunjukkan tiga hal. Bisa dilihat juga dan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi di sini ada menunjukkan tiga keterangan. Ada unit kerja, jenis kelamin, dan juga menyatakan laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penyajian data bentuk tabel. Yang pertama, kita harus menetapkan judul dari tabel atau grafik dengan singkat dan jelas sehingga yang membaca dapat dengan mudah menginterpretasikan atau menggambarkan tujuan dari penyajian data tersebut. Yang kedua, kita harus mencantumkan sumber data secara benar dengan maksud agar para pembaca dapat meyakini keabsahan data yang disajikan. Adapun bagian-bagian tabel, yang pertama ada kepala, leher, badan, dan kaki. Jadi di bagian kepala ini menjelaskan tentang nomor dan judul dari tabel itu sendiri. Dan bagian leher yaitu keterangan atau unit-unit yang ada di tabel itu. Kemudian di bagian badan ada data yang sudah dikelompok-kelompokkan. Dan juga di bagian kaki berisikan tentang keterangan-keterangan tambahan seperti sumber data tersebut. Materi selanjutnya adalah penyajian data menggunakan grafik atau diagram. Grafik atau diagram adalah gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka dan dibuat berdasarkan tabel yang dibuat sebelumnya. Penyajian data dengan grafik atau diagram lebih komunikatif dan dalam waktu yang singkat dapat diketahui suatu keadaan yang memerlukan keputusan. Macam-macam grafik. Yang pertama, grafik garis atau line chart. Grafik garis merupakan suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Grafik garis biasanya digunakan untuk menunjukkan data yang berkesinambungan. Biasa digunakan dalam menunjukkan hasil pengeluaran perusahaan tiap tahunnya, ataupun yang lainnya, seperti penerimaan mahasiswa baru tiap tahunnya di Universitas Majalengka. Dalam diagram garis, waktu biasanya ditempatkan pada suatu sumbu datar, yaitu sumbu X, dan nilai data pada sumbu tegak, yaitu sumbu Y, sehingga diperoleh titik-titik koordinat. Yang kedua, grafik batang atau bar chart. Grafik batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Grafik batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Yang ketiga adalah grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran merupakan suatu grafik yang difungsikan untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, baik menggunakan data absolut maupun relatif.
Untuk membuat grafik lingkaran, pertama-tama kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu, lalu dibagi-bagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam derajat. Karena sudut yang dibentuk lingkaran adalah 360 derajat, maka persentase per bagian dapat kita cari dengan menggunakan rumus. N merupakan jumlah nilai yang dicantumkan pada sudut tersebut. Berikut adalah contohnya. Dan yang terakhir ada grafik titik atau dot chart. Grafik titik biasanya digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif. Diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik terpencar. Seperti di samping contohnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Pengertiannya adalah penyusunan data baik data diskrit maupun data kontinu ke dalam kelas-kelas interval dengan tujuan agar cepat dan mudah dibaca, dipahami dan disimpulkan serta diinterpretasikan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari distribusi frekuensi. Apa sih kelebihannya? Kelebihan yang dimiliki oleh distribusi frekuensi ini adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data yang kita miliki. Nah, kekurangannya adalah rincian data atau informasi awal menjadi hilang, sehingga data berkelompok menjadi semu dan tidak nyata. Selanjutnya ada bagian-bagian dari data distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kelas-kelas. Kelas-kelas merupakan kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Yang kedua, batas kelas, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas menjadi batas semu dari setiap kelas, karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat tempat untuk angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data-data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Yang ketiga ada tepi kelas, merupakan batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki tempat untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Hal ini juga dibagi menjadi tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Yang keempat ada titik tengah kelas atau tanda kelas, merupakan angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah dari suatu kelas. Titik tengah kelas menjadi nilai yang akan mempresentasikan nilai dalam data. Titik tengah kelas akan bisa diketahui melalui rumus setengah dalam kurung batas atas ditambah batas bawah kelas. Yang kelima ada interval kelas, yaitu bagian yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keenam ada panjang interval kelas atau luas kelas, yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh ada frekuensi kelas, yaitu seberapa banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Selanjutnya yaitu macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang ada itu tidak dikelompok-kelompokkan. Contohnya bisa kalian lihat di gambar di samping. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompokan, yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Dalam tiap unit terdapat sekelompok angka. Contohnya bisa kalian lihat. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Kalian bisa lihat contohnya sebagai berikut. Yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Dikatakan frekuensi relatif karena frekuensi yang disajikan bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam angka persenan. Contohnya bisa kalian lihat, di situ juga ada dari rumus ya. Berikutnya ada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu menentukan nilai rentang atau range yang disimbolkan dengan R.
Dengan rumus R sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Disimbolkan dengan K. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga yaitu menentukan nilai panjang kelas interval. Disimbolkan dengan P. Dengan rumus P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Yang keempat yaitu menentukan nilai bawah kelas interval pertama. Dengan cara yang pertama bisa menggunakan nilai terkecil, yang kedua bisa menggunakan nilai yang lebih kecil dari nilai yang terkecil. Dengan syarat selisihnya harus lebih kecil dari nilai panjang kelas interval. Nah, berikut ini contoh soal dari data distribusi frekuensi. Nah, dari data sebelumnya kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan langkah kerjanya, yaitu yang pertama mencari rentang. Mencari rentang itu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, dari data sebelumnya data terbesarnya yaitu 99 dan data terkecilnya yaitu 35. Tinggal kita kurangi saja dan hasilnya menjadi 64. Kedua, kita mencari banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N di sini yaitu 80. Untuk mencari log 80 bisa dilihat dari buku statistika seperti ini. Di halaman paling belakang. Nah, log 80 itu 1,9031. Tinggal kalian jumlahkan dan hasilnya 7,28, bisa dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga, mencari panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Rentangnya yaitu 64 dan banyak kelasnya yaitu 7,28. Tinggal kalian bagi dan hasilnya menjadi 8,79. Bisa dibulatkan menjadi 9 atau 10. Dan yang terakhir yaitu menentukan nilai bawah kelas interval pertama dengan cara bisa menggunakan nilai terkecil. Nah, dari data sebelumnya kan nilai terkecilnya yaitu 35. Berarti nilai terkecil dari data tersebut 35. Nah, dari langkah kerja sebelumnya bisa dibuat tabel distribusi frekuensi absolut seperti di samping ini. Untuk interval 35 sampai 43 itu kan ada 2 frekuensi dan seterusnya bisa dilihat dari data-data sebelumnya. Jika ujung kelas bawah pertama diambil sama dengan data terkecil yaitu 35, maka tabel distribusi frekuensinya adalah seperti di samping. Dari distribusi frekuensi absolut, nah akan dibuat data dalam bentuk persen. Tabel distribusi frekuensi absolut menjadi distribusi frekuensi relatif. Untuk mencari distribusi frekuensi relatif bisa dengan rumus yaitu frekuensi dibagi dengan banyak data. Frekuensinya di sini yaitu 3 dan banyak datanya yaitu 80 dan dikali 100%, maka hasilnya yaitu 3,75%. Selanjutnya, untuk mencari daftar distribusi frekuensi kumulatif dapat dibuat dari distribusi frekuensi biasa dengan jalan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu kurang dari dan lebih besar sama dengan. Nah, untuk menghitung tabel distribusi kumulatif kurang dari bisa dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama dengan frekuensi kelas selanjutnya hingga kelas terakhir. Selanjutnya, untuk menghitung tabel distribusi kumulatif lebih dari bisa dihitung dengan mengurangkan jumlah frekuensi dengan frekuensi kelas pertama hingga kelas terakhir. Nah, begitulah pembahasan materi mengenai penyajian data dan distribusi frekuensi yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.